Halo semuanya, kembali lagi di sini di Firbi TV bersama saya, Ubi Gali. Kali ini kita sudah bersama pakar hukum, spesialisasi di bidang tindak pidana korupsi atau yang biasa kita sering dengar dengan istilah tipikor, yaitu dengan nama Pak Indiantoro. Halo Pak Indiantoro, apa kabar Pak? Baik-baik. Pak bisa cerita ke kita semua nggak sih, Bapak itu siapa dan spesialisasi hukumnya di bidang apa Pak? Ya, saya A. Indiantoro, SHMA. Terus kemudian sampai sekarang menekuni satu bidang yaitu tentang korupsi. Baik, Pak, berarti Bapak sudah berapa lama Pak bergelut di bidang perkara tindak pidana korupsi ini? Saya lulus tahun 85, mulai 86 itu saya sudah terjun langsung sebagai konsultan hukum tindak pidana korupsi, mulai 86. Wah, berarti sudah lebih dari 45 tahun lebih ya Pak? Ya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kita langsung aja Pak. Ketika orang tahu bahwa dia kena tipikor atau kena kasus korupsi, sebenarnya langkah apa yang harus dia lakukan di awal? Kan kadang-kadang gini ya Pak, kalau misalnya kita, wah kena korupsi nih, terindikasi misalnya gitu, pasti kan dia panik ya Pak, benar nggak? Sebenarnya apa sih awal-awal yang harus dilakukan Pak? Nah, Yang pertama, saya tentu harus mendapatkan legalitas dulu sebagai lawyer, ada pengacara. Kalau dia sudah menyerahkan pada saya, dibuat surat kuasa, maka saya melangkah tentang pendampingan. Hanya permasalahan ini, kalau saya tidak hanya mendampingi si tersangka saja, tidak, tapi keluarganya. Karena keluarganya itu jauh lebih down daripada tersangkanya. Jadi akan saya jelaskan semuanya permasalahan. Sehingga kalau tahu permasalahannya, mereka itu andaikan sama dengan apa yang saya sampaikan, dia akan lebih tenang. Meskipun dia salah, meskipun dia masuk penjara, dia akan lebih tenang. Daripada ketika belum ada pendampingan itu kadang itu ketakutannya lebih besar. Bahkan pernah tersangka itu sangat kacau ketika belum ditahan. Tapi setelah saya ngomong banyak, dia itu justru tenang setelah ditahan. Di dalam penjara itu dia sangat tenang. Itu pernah ada ya, dan sering, hampir semuanya. Jadi saya harus menjaga psikis klien dan keluarganya. Nah Pak, mungkin istilahnya kalau di kita mah namanya konsultasi di awal ya kan Pak? Ya. Karena kan gini, pada saat dia terkena kasus tindak pidana korupsi, pasti dia juga akan memilih lawyer seperti apa yang harus mendampingi dia. Maka dia akan melakukan konsultasi di awal. Nah, pada saat konsultasi di awal, biasanya Bapak menasehati apa, Pak? Nah, yang pertama saya sampaikan ya, terutama kalau memang saya melihat ya, dari karakter orang itu bagus, yang pertama saya nasihatkan bahwa dia mengatakan, Pak, saya lagi kena musibah. Oh tidak, Anda bukan kena musibah, tapi sekarang saudara Anda kena ujian. Kenapa? Karena orang musibah itu hanya ditimpakan pada orang-orang yang dolim saja. Sedangkan Bapak itu bukan orang dolim. Karena orang baik, maka dia diuji. Ini adalah ujian awal. Dan nanti semoga dalam perjalanan ini akan bisa. Jadi saya selalu bangun secara psikis. Itu seperti itu. Jadi biar tidak down. Dan juga saya sampaikan pula bahwa masalah ibarat burung itu hinggap di satu pohon, itu tidak selamanya akan burung itu di situ. Suatu saat pasti pergi. Lah pada saat pergi dah, itu yakinkanlah masalah selesai. Biasanya saya ajak ngobrol tentang itu dan rata-rata dia bisa menerima. Oke. Kan Pak, biasanya Pak kalau orang melakukan korupsi, terus tiba-tiba sebelum terjadi tersangka gitu ya Pak, misalnya kayaknya kena nih, mulai ada dia mikir-mikir seperti itu. Sebenarnya pada saat dia mikir-mikir seperti itu memang harus melakukan pencari pengacara atau nunggu sampai dapat panggilan dulu. Kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Jadi rata-rata kalau sekarang sudah ada semacam diadakan satu penyidikan dan mengarah kepada katakan klien, maka klien itu belum pernah merapat sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ketika saksi dia tidak pernah ada gambaran pengacaranya siapa, biasanya enggak. Tapi kalau sudah tersangka, karena aturan itu harus didampingi, maka baru dia bisa mencari atau berburu untuk siapa pengacara yang dipercaya
agar bisa mendampingi dia. Itu seperti itu. Sebab di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu kalau sudah tersangka itu wajib didampingi. Kalau mereka memang nggak ada, nggak didampingi oleh pengacara, katakan pilihannya dia, itu bisa diserahkan kepada penyidik, misalkan polisi atau kejaksaan atau KPK, tidak pakai pengacara, itu bisa. Jadi mereka menunggu istilahnya penunjukan. Itu ada bisa. Ketika dia misalnya udah terkena kasus misalnya gitu kan, otomatis dia dapat surat panggilan ya Pak? Ya. Nah, biasanya langkahnya apa tuh Pak? Pengalaman Bapak pada saat dapat perkara ini Pak? Gini, kalau ada panggilan kita lihat judulnya apa, diperiksa sebagai apa gitu loh. Karena sebagai saksi, ya sebetulnya itu boleh didampingi, boleh tidak. Tapi penyidik bisa jalan terus tanpa pengacara. Kalau masih saksi loh ya, itu boleh. Tetapi kalau sudah dipanggil dengan label tersangka, wajib didampingi oleh pengacara. Wajib didampingi oleh pengacara. Itu ya, kalau korupsi. Nah, kalau misalnya dia sudah dinyatakan tersangka misalnya gitu ya Pak, atau akan melakukan sidang. Nah, sebenarnya proses sidangnya itu seperti apa sih Pak? Bisa kasih tahu ke kita nggak sih alurnya Pak? Ya, jadi gini, kalau sudah dinyatakan tersangka, kemudian sudah dinyatakan P21, misalkan kalau penyidiknya polisi, maka berkas itu diserahkan ke kejaksaan sebagai P2. Jadi diserahkan berkasnya dan orangnya. Ketika itu beralih, ditahan pandak itu terserah kejaksaan. Nah, kalau sudah begitu dari kejaksaan jadi membuat suatu dakwaan, berdasarkan BAP, dibuat dakwaan, kemudian dikirimkan ke Tipikor. Jadi itu di mana tempatnya? Di wilayah provinsi. Jadi provinsi mana, yaitu alamat dari majelis hakim yang akan menyidangkan. Itu seperti itu. Kemudian kita tunggu ketika di situ hakim sudah membentuk majelis hakim, kemudian mengeluarkan sidang, kita diberitahu. Oke, Pak, tadi Bapak menyatakan ada P21, itu sebenarnya apa sih Pak? Jadi begini, P21 ketika berkas itu dinyatakan sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Ketika dalam proses menuju P21 itu kan mereka memeriksa para saksi. Jadi para saksi dikumpulkan, jika juga sudah dinyatakan bagus, mendukung tentang kesaksiannya dan dinyatakan sempurna, maka diberikan satu predikat namanya P21. Itu artinya berkas dinyatakan sempurna, sudah layak kalau penyidiknya di Polres itu dikirim ke kejaksaan. Itu. Kalau jaksa melihat kemudian di situ masih ada kekurangan, maka jaksa memberikan petunjuk, dikembalikan lagi ke penyidik kepolisian. Nah, ini terus kalau sudah diperbaiki, kemudian sesuai petunjuk dan diserahkan BAP tersebut ke jaksa, kemudian di situ sudah sempurna, maka baru dilabel, baru dinyatakan P21. Nah Pak, sebenarnya kan orang sekarang banyak yang nanya ya Pak, alur persidangan tindak pidana korupsi itu seperti apa sih alur prosesnya Pak? Jadi prosesnya begini, kalau sudah berkas itu dinyatakan P21 oleh jaksa, itu nanti akan dikirim ke Tipikor. Kalau sudah di Tipikor nanti akan dikasih tahu bahwa nanti akan mulai sidang misalkan 3 minggu lagi. Nah, ketika sidang itu terus terang prosesnya yang pertama itu adalah pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa. Setelah jaksa itu membacakan dakwaan, itu nanti terus akan proses acara terus akan berlangsung. Nah, ini biasanya itu terakhir sampai putus itu kurang lebih sekitar ya 12 sampai 14 kali sidang. Itu kalau untuk durasi waktu ya sekitar 4 sampai 5 bulan. Itu tergantung apakah pada saat sidang saksi itu hadir semua. Kalau tidak, itu akan menambah istilahnya durasi pemeriksaan sidang. Jadi seperti itu. Jadi itu proses untuk lamanya. Nah, berarti lumayan agak lama juga ya Pak? Iya, lama dan melelahkan. Kalau Tipikor itu jelas biasanya jaraknya jauh, kemudian nunggunya juga lama. Jadi bayangkan satu provinsi di satu peradilan Tipikor itu lama banget itu sidangnya.
Oke, nah sekarang kita ngomongin lokasi sidang ya Pak. Ya. Kan kalau di Jakarta ada tuh Pak, persidangan di tipikor sendiri. Ya. Nah gimana dengan kasus-kasus misalnya yang terjadi di luar kota ya Pak? Misalnya contoh di Madura, atau misalnya contoh dia di Padang. Nah sebenarnya ke pengadilannya itu ditentukan atau memang ada pengadilan tipikor sendiri? Ya, pengadilannya ditentukan. Dan itu khusus pengadilan tipikor, itu adanya di setiap provinsi. Jadi gini, tempat peradilan tipikor itu mesti di tempat di satu provinsi, tapi tidak setiap provinsi ada peradilan tipikor. Tidak setiap, berarti peradilan tipikor kalau kita itu provinsi ada sekitar 34 provinsi ya, belum 34 yang tertentu. Katakan Madura terjadi kasus korupsi, maka sidangnya di Surabaya, di Jawa Timur, karena Madura masuk dalam provinsi Jawa Timur, tempatnya di Surabaya. Jadi seperti itu. Berarti Pak, kalau misalnya proses persidangan tipikor itu berarti apakah sama dengan kayak tindak pidana perdata atau pidana gitu Pak? Apa berbeda? Beda, sangat beda. Kalau perdata itu kan di peradilan umum, tapi terus terang kalau perdata itu objeknya kan harta kekayaan. Yes. Jadi berhadapan satu orang dengan satu orang atau kelompok. Tapi kalau pidana korupsi tidak, warga negara berhadapan dengan negara. Warga negara loh ya, berhadapan dengan negara. Jadi tidak bisa sama. Oleh karena itu negara melalui aparat penegak hukum dia memproses kasus korupsi di mana itu terjadi. Jadi sangat beda banget. Dengan pidana aja juga beda. Kalau pidana itu kewenangan pengadilan itu di lokus dan tempus delicti di suatu daerah. Katakan kalau di wilayah Solo, Jogja misalkan, ya di kabupaten mana terjadi tindak pidana itu di tempat itu, di pengadilan itu. Jadi tidak di provinsi, tidak. Jadi di mana lokus dan tempus deliktinya di mana ada di situlah pengadilannya. Oke, Pak, kalau misalnya dia dinyatakan misalnya bersalah, terus ditahan. Nah sebenarnya kalau kasus tindak pidana korupsi, apakah dia bisa ditangguhkan Pak tahanannya? Bisa saja ditangguhkan, tapi kan terus terang kan ada bunyi pasal bahwa seseorang itu ditahan itu selama 20 hari dan ditahan itu harus memenuhi syarat. Kalau syaratnya misalkan ya, satu, syarat subjektif itu jika tidak melarikan diri, dia tidak mengulangi perbuatan, jika tidak menghilangkan barang bukti. Nah kalau ada keyakinan itu boleh di luar, tetapi ada keyakinan itu ditahan. Jadi tidak kok siapa itu KPK kok yakin wah ini kok nanti jangan-jangan melarikan diri, daripada itu ditahan aja, itu alasan itu boleh. Boleh. Pak, tapi kalau kita lihat, atau mungkin Bapak yang udah puluhan tahun ya Pak, kayaknya KPK kalau bergerak udah ketahuan cepat banget ya Pak. Bener nggak sih? Ya betul. Bahkan kalau KPK biasanya kalau sudah pakai rompi kuning itu biasanya ditahan. Padahal boleh ditahan, boleh tidak loh. Ya, tapi mesti ditahan ada rompi kuning. Karena memang ada kewenangan penyidik boleh menahan. Karena penyidik di KPK di korupsi itu 3 ya. Pertama polisi itu boleh menyidik, atau jaksa atau KPK. Kalau sudah ditangani polisi, jaksa dan KPK tidak boleh masuk. Kalau jaksa, polisi dan KPK nggak boleh masuk. Tetapi kalau penyidikannya di polisi itu nggak beres-beres atau kejaksaan nggak beres-beres, maka KPK bukan masuk tapi mengambil alih. Jadi itu seperti itu. Pak, sebenarnya yang ditangani oleh KPK ya Pak, itu ada minimal nominal berapa sih? Kalau nominal korupsi itu tidak, tetapi gini, ada aturan. Jadi kalau misalkan ukurannya adalah merugikan keuangan negara. Berapa? 1 rupiah, 2 rupiah? Tidak. Tapi ukurannya adalah merugikan keuangan negara. Lah batas minimal, hukumannya minimal 4 tahun. Ngeri kan? Korupsi cuma 6 juta. Terus kemudian diancam minimal 4 tahun, terus paling lama seumur hidup. Padahal yang triliunan ancamannya sama. Kan ya, kalau dipikirkan perlu ditinjau ulang. Korupsi aturan korupsi, meskipun tindak pidana korupsi sudah terbaik di dunia ya. Tapi ditinjau ulang karena itu nggak adil itu. Korupsi 6 juta kok disamakan dengan korupsi ancamannya loh ya, yang triliunan, itu kan nggak adil. Jadi korupsi 6 juta juga ditangani KPK? Oh iya bisa, karena KPK kan komisi
pemberantas korupsi bisa. Gitu. Intinya ada hubungan sama negara. Iya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah keuangan negara yang dirugikan. Pak, misalnya ada orang yang melakukan korupsi. Nah, kalau misalnya dia balikin uangnya, balikin semuanya deh Pak, bisa nggak sih tidak dikenakan pidana Pak? Tidak bisa. Jadi pengembalian uang negara hasil korupsi tidak menghentikan tindak pidananya, tidak menghentikan kasus pidananya. Meskipun dikembalikan semua, korupsi tetap berjalan. Cuman pertimbangannya nanti kalau di dalam tuntutan bisa diperingat. Kemudian untuk hakim putusannya juga bisa diperingat. Jadi tidak bisa menghapus, itu menyalahi aturan. Kemarin tuh ada itu dari aparat penegak hukum, kalau nggak salah kembalikan uang negaranya. Nanti akan kami bebaskan, itu nyalahi aturan. Dulu ada. Oh, oke. Ada itu himbauan dari siapa itu. Waktu itu kalau nggak salah Jaksa Agung atau di mana itu pernah mengimbau itu, kembalikan uang yang ada korupsi. Nanti akan kami bebaskan. Itu menyalahi aturan. Gitu ya, nggak boleh. Oke. Pak, berarti kalau gitu Pak, anggaplah dia apes ya Pak. Ketangkap misalnya. Ya orang kan bakal bilang, ya ngapain dibalikin duitnya, pura-pura atau ditutupi lah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih mengenai yang tadi Pak, Ya. kalau udah ketahuan ya udah nggak usah dikasih, bener kan Pak? Pasti Ya. orang akan pikir gitu kan? Ya. Itu gimana tuh pendapat? Jadi kalau sudah ketahuan banyak gitu ya, Iya. terus tidak usah dikembalikan, toh dia akan dihukum juga kan. Nah itu menjadi pertimbangan bahwa ada pemberatan. Nah, jadi tuntutannya juga berat, nanti hukumannya berat karena uang negara nggak kembali sama sekali. Jadi hal-hal itu tidak akan ditolong oleh hukum kalau ada korupsi begitulah. Itu satu. Yang kedua, nanti pada tim jaksa KPK akan mendidik ke bawah. Betul nggak dia nggak punya harta, tapi punya mobil, punya rumah yang atas nama dia, itu disita. Disita kalau melebihi dari harta yang dikorupsi ya dikembalikan. Tetapi kalau kurang, mereka ditukar dengan hukuman penjara. Boleh nggak kalau gitu kita bilang ini ya Pak, misalnya dengan dia mengembalikan uangnya, berarti kan ada itikat baik, justru Betul. malah bisa mengurangin hukumannya. Iya, betul. Mendingan gitu ya Pak? Iya. Jadi seperti itu. Karena terus terang sekarang ada terobosan pemikiran baru. Korupsi itu seolah-olah. Karena mengambil uang negara, kembalikan uang negaranya. Nanti akan diampuni kan seolah begitu gitu loh. Nah kalau mengampuni itu tentunya undang-undangnya juga harus dirubah. Tapi kalau diperingan bolehlah. Tetapi kalau dia dibebaskan itu menyalahi aturan undang-undang. Oke. Nah Pak, kita ngomongin pada saat persidangan nih ya Pak. Kan ada istilahnya dikonfrontir, benar kan Pak? Ya. Nah ini pada saat dikonfrontir, kadang-kadang banyak yang klien konsultasi, sebenarnya mendingan kita ngomong apa adanya atau mending kita tutupin? Ya karena kan biasanya korupsi nggak cuma sendiri ya Pak. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya. Jadi begini, kalau saksi atau terdakwa itu mengingkari, itu memang oleh undang-undang kalau terdakwa boleh mengingkari apa yang dituduhkan jaksa boleh. Kemudian saksi yang tahu itu sebaiknya jujur. Sebab kalau dia nutupi kemudian kejujuran itu pasti kebohongan itu pasti dibongkar oleh hakim, pasti. Karena apa? Orang menjadi saksi itu tidak bisa berbohong dua kali, nggak bisa. Berbohong itu yang mau dibuat itu hanya sekali. Yang kedua mesti nggak bisa karena apa? Mesti berbeda. Nah ketika berbeda itu nggak bisa. Disuruh ngulang lagi nggak bisa. Ini hakim tahu ada ilmunya itu. Oh, nggak bisa ya Pak? Iya bisa, nggak bisa. Nah kalau sudah orang suruh bercerita, saksi yang dialami, dia bercerita ada. Ini kalau kebenaran, suruh misalkan ya, mengulang 1000 kali sama. Tapi kalau kebohongan, 2 kali sudah kacau balau. Iya betul. Jadi itu seperti, nah itu akan tertangkap oleh hakim. Nah kalau sudah gitu, hakim mulai masuk. Nah kalau sampai betul-betul terkuat dalam kesaksian itu ada kebohongan, maka diingatkan, keteranganmu adalah harus tidak boleh berbohong. Kalau berbohong kamu kena pasal 242 KUHP, ancamanmu 7 tahun. Kalau gitu biasanya sudah koplok dia. Kalau dia sudah takut, akhirnya dia jujur. Jujur ini mengakibatkan terdakwa terbuka aibnya, tidak masalah. Karena apa? Dia diancam di pasal 242. Dalam korupsi gitu. Akhirnya apa? Daripada dihukum 7 tahun menjadi saksi itu hanya memperlancar proses, maka dia buka apa adanya.
Nah yang tadi gimana? Saya ralat yang benar yang ini. Nah itu gitu. Nah, itu mesti terjadi pertarungan. Jadi lebih baik itu tadi, lebih baik kesaksian itu harus jujur. Yang boleh mengelaknya terdakwa. Pak, pada saat proses konfrontir, kita sering mendengar kata-kata saksi mahkota. Nah itu sebenarnya apa Pak istilah itu Pak? Jadi saksi mahkota itu gini, biasanya di dalam kasus tindak pidana korupsi itu pelakunya tidak satu, tersangkanya tidak satu, katakan tersangkanya 4. Maka satu tersangka itu katakan A ketika terdakwa, terus B, C, D itu merupakan tersangka juga, itu menjadi saksi atas A, itu namanya saksi mahkota. Begitu juga A nanti ketika B diperiksa ya di hadapan majelis hakim, maka A itu menjadi tersangka menjadi saksi mahkota atas B gitu. Dan ini terus begini. Katakan misalkan di Ponorogo aja Pak Bupati ketika menjadi terdakwa itu nanti saksinya adalah Pak Sekda. Nah nanti ketika Pak Sekda itu diperiksa, maka saksinya Pak Bupati gitu. Itu namanya saksi mahkota. Nah kalau sudah terjadi begitu, biasanya mereka menyelamatkan diri sendiri. Betul. Sudah tidak bisa. Anak buah kemudian melindungi pimpinan dan tidak bisa. Kenapa? Ketika melindungi di situ ada ancaman saksi palsu. Karena sudah disumpah. Berarti Pak, kadang-kadang kan selama kita praktek nih ya Pak, sering banget ketemu klien. Kadang-kadang sebelum dimulai persidangan, mereka akan kumpul dulu seperti kong kali kong, bener ya Pak? Oh iya. Nah, ketika Bapak lihat kliennya udah mulai kayak ini kong kali kong nih, Bapak akan menasihati apa Pak ke mereka semua? Jadi kalau saya, kalau mereka kong kali kong itu sebaiknya saya sampaikan itu percuma. Bisa itu kong kali kong diatur sebelum sidang, tapi ketika sidang tertangkap oleh hakim, dia risikonya. Jadi makanya saksi palsu itu menimpa pada dia. Jadi kong kali kong seperti apa itu saya mendengarkan. Ketika wah kalau gini kamu nanti bisa terjebak dengan pertanyaan hakim. Nah kalau sudah itu lebih baik jujur. Setidaknya jujur itu ada masukan positif bagi hakim dalam mengambil keputusan. Itu seperti itu gitu loh. Lalu gimana kalau misalnya mereka nih yang bukan kita kumpulin sih, biasanya mereka kumpul sendiri inisiatif ya Pak. Terus ada yang ngomong berarti ini sebenarnya kayak buah si malakama Pak. Gimana tuh Pak? Iya, jadi gini, memang makan ibarat makan buah si malakama. Nah, kalau sudah pada posisi itu, maka dari dua pilihan dipilihlah yang paling benar dari dua yang salah itu. Apa yang paling benar? Menyelamatkan diri sendiri. Karena apa? Hukum pidana korupsi itu pertanggungjawabannya melekat pada diri pribadi, bukan pada orang lain. Tidak bisa dilemparkan orang lain. Jadi karena pertanggungjawabannya melekat pada diri sendiri, maka diri sendiri itu pasti diselamatkan. Itu pasti itu. Misalnya gini Pak, misalnya klien kita nih Pak, kebanyakan tiba-tiba kan dia nggak enak karena atasannya, ya kan? Nah, dengan ada embel-embel atasannya, takutnya malah jadi gimana nih gitu. Atau sebenarnya memang mestinya kita pertahanin diri sendiri atau melindungi diri sendiri. Bapak gimana Pak? Kalau yang namanya saksi yang tadi itu dia, itu berpikirnya dia akan terus terang ya pilih melindungi diri sendiri. Jadi tidak mungkin. Jadi bisa dia, saya nanti mau ngomong gini-gini. Itu kan di luar persidangan gitu. Iya. Tapi kalau sudah di dalam, situasinya sudah berupa kacau. Jadi apa yang diskenariokan dalam otak itu buyar. Itu rata-rata begitu yang saya amati. Sehingga akhirnya apa? Dia lari pada kejujuran biasanya. Meskipun endingnya nanti akhirnya hubungannya nggak jadi baik dong Pak antara mereka. Iya. Udah pasti ya Pak? Pasti. Tapi yang jelas dirinya kan selamat. Itu tuh pasti. Oh iya, tugasnya adalah nyelamatin diri sendiri daripada nanti hukumannya lebih panjang ya Pak? Iya. Sebab kalau menyelamatkan pimpinannya ya pimpinannya selamat, dia nggak selamat. Itu loh masalahnya itu. Makanya dilematisnya kan di situ. Tapi setelah dalam persidangan sudah tidak ada pikiran menyelamatkan orang lain, itu nggak ada. Itu saksi di dalam kasus korupsi itu mesti seperti itu gitu. Pak, selama puluhan tahun berjalan ya Pak menangani kasus perkara, ada istilahnya OTT ya Pak, operasi tangkap tangan. Iya. Nah sebenarnya pada saat kena OTT, tuh dia langsung ditarik di penjarain atau sebenarnya dikasih waktu dulu untuk dia bisa ngapain jeda gitu Pak? Gini ya, OTT ketika
ada orang yang dicurigai, kemudian di OTT, itu batasnya itu hanya 24 jam. 24 jam? Iya, hanya 24. Ini dibawa ke KPK hanya 24 jam. Di dalam waktu 12 jam harus ada kejelasan status. 24 jam maksudnya? 24 jam, Oke. harus ada kejelasan status. Tersangka apa bukan? Kalau bukan segera dilepas. Oh, I see. Itu. Jadi kalau sudah 24 jam, terus kemudian statusnya tersangka, boleh ditahan. Oke. Selama 24 jam itu dia bisa pegang handphone. Maksudnya kan Oh, misalnya nggak boleh. menghubungi kita lawyer. Nggak atau- boleh, nggak boleh. Lah, terus dia gimana, Pak? Keluarga. Keluarga yang aktif, misalkan kalau mau cari lawyer, itu keluarga. Karena apa? HP sudah disita. Udah Oh, diamankan. udah di situ. Oh, iya, nggak bakal mungkin Iya. bisa dipakai ya, Nggak Pak? mungkin, gitu. Nggak mungkin bisa dipakai. Jadi seperti itu OTT. Oh, I see. Berat juga. Iya. Kita ngomongin gratifikasi nih, Pak. Iya. Kan namanya vendor ya, Pak. Menang project. Nah, sebenarnya nggak semua menang project itu buruk ya, Pak. Artinya kita pengen memberikan rasa terima kasih. Tapi kalau dilihat malah itu jadi gratifikasi. Iya, betul. Nah, jadi memang sebenarnya sama sekali nggak boleh kasih apapun. Iya. Karena gratifikasi itu kalau salah bisa menjadi suap. Oh iya, Iya, kan? balik lagi ke Ah, suap. iya, kan? Padahal nggak ada kesearah ke suap. Nah, suap tidak ada. Nah, kalau memberi gratifikasi, ya, memberi uang, maka yang diberi uang tadi, kalau saya katakan bahwa itu harus dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. Nah, oke. Itu. Nah, Pak, pada saat kasus tindak pidana korupsi ini sebenarnya kan ini tidak dilakukan, maksudnya bisa perorangan, bisa juga dalam perusahaan. Ya. Nah, kalau misalnya dia tersangkut tindak pidana korupsi yang perusahaan, itu sebenarnya yang kena si direkturnya, komisarisnya, semuanya, atau yang ditunjuk yang kena, Pak? Ya, jadi kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di sana itu diatur, berarti yang menguntungkan diri sendiri, Oke. orang lain atau korporasi. Lah, yang disebutkan itu tadi adalah korporasi. Oh, I see. Yang masuk kepada itu nah, kalau sudah begitu siapa yang kena? Ya tentunya ya direktur. Nah, namanya ya akan, makanya yang kena siapa yang akan dipelajari. Iya. Siapa sebetulnya yang menjadi peran utama di dalam korporasi itu gitu loh. I see. Gitu. Kalau sudah kena ya udah ini yang diberi baju oranye gitu. Kadang-kadang gini, Pak, kalau misalnya di perusahaan, terutama nominalnya yang besar ya, Pak. Terus tiba-tiba yang atas komisaris atau direktur sebenarnya tidak melakukan, tapi yang melakukan misalnya bawahannya. Ya. Karena yang aku lihat, tapi dia itu yang kena malah atasannya karena memberikan otorisasi proses transfer. Ya. Nah, itu berarti dia juga kena ya, Pak? Si komisaris atau direktur yang otoritasi transfer uang itu. Ya jadi gini loh. Kalau yang disebut tadi kan ada etika birokrasi. Ya. Karena etika birokrasi kalau ketika memberikan satu kewenangan kan ya dikontrol. Oke. Kalau tidak dikontrol, dia melakukan kesalahan, pertanggungjawabannya pada pimpinan. Iya, betul. Maka meskipun sudah ada etika birokrasi, nggak boleh percaya 100% dalam hal ini. Karena ini bukan pekerjaan ibadah. Iya, betul-betul bukan ibadah, Pak. Pekerjaan ibadah aja masih bisa menyimpang kok. Betul-betul. Nah, ini apalagi tidak bisa. Jadi meskipun kewenangan itu diberikan, tetap saja masih dikontrol. Sehingga orang yang bertanggung jawab dalam korporasi itu bisa aman. Nah, sekarang kita lihat pada saat si orang yang melakukan, karena dia bukan sendiri, otomatis kan ada yang cuma ide doang. Kita ide yuk melakukan korupsi. Atau tiba-tiba dia ada yang pelaku, atau dia yang perencana, atau tiba-tiba dia hanya cuma ngedenger doang. Nah, itu sebenarnya hukumannya sama aja atau berbeda, Pak? Berbeda. Yang paling berat itu ada yang punya ide. Yang punya ide itu dinamakan di dalam penyertaan, ya itu namanya aktor intelektual. I see. Nah, dia aktor intelektual. Ketika dia memenuhkan ide, siapa yang mendukung? Oh, si B. Oh, B itu berarti pembantuan. Membantu sudah beda lagi gitu. Apalagi dikerjakan dengan bersama-sama, berarti turut serta. Apalagi perannya agak pasif karena pembujukan, broker itu lebih ringan. Jadi masing-masing korupsi itu punya peran berbeda-beda. Nah, berbeda-beda itu akan didalami oleh KPK. Sebetulnya perbedaannya di mana dan itu akan diberi status oleh KPK bahwa dia membantu. Nah, misalkan, kamu aktor intelektual, itu seperti itu. Jadi kajiannya masih panjang. Pak, sekarang kita ngomongin mengenai alat bukti Ya. pada saat proses sidang. Nah, sekarang kan cuma butuh 2 alat bukti doang ya, Pak? Dia bisa jadi tersangka. Iya. Berarti segampang itu, Pak. Tapi pada kenyataannya apakah memang pembuktiannya seperti itu? Nah, Bapak sebagai lawyer gimana tuh, Pak?
Ya, jadi 2 alat bukti adalah minimal. Tetapi KPK biasanya berusaha mencari terus secara proaktif untuk mendapatkan alat bukti tambahan. Nah, kalau bisa alat bukti yang ada dipenuhi semua. Gitu. Kalau tidak 2 saja sudah cukup, sehingga KPK itu menggeledah itu hanya menambah 2 alat bukti. Dalam penggeledahan itu ternyata tidak ketemu, misalkan, ya 2 itu sudah cukup untuk menetapkan menjadi tersangka dan naik menjadi ke persidangan. Jadi seperti itu. Berarti kalau gitu orang yang korupsi resikonya tinggi banget karena cuma 2 alat bukti langsung masuk. Masuk, betul itu. Pak, misalnya kan dia korupsi nih ya Pak. Nah, tapi ternyata dia memberikan hasil korupsinya ini ke orang lain. Misalnya diinvestasiin atau diputerin lagi. Nah, sedangkan orang yang menerima hasil korupsi ini kan nggak tahu itu hasil korupsi apa bukan. Nah, pertanyaannya, apakah memang orang yang dapat uang itu juga bisa dinyatakan dia ikutan korupsi atau enggak? Kan dia nggak tahu Pak. Ya, jadi gini, pola korupsi yang seperti itu dinamakan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, seperti itu. Nah, polanya seperti itu diberikan. Nah, sekarang yang menerima itu ada kewajiban hukum. Sebentar loh, saya kok diberi uang yang nggak wajar. Itu uang dari mana? Gitu loh. Kadang istri saja diberi uang yang nggak wajar. Itu ada kewajiban hukum, istri itu bertanya. Ini kok biasanya 1 bulan saja diberi 50 juta, ini kok banyak banget, bisa 500 juta, bahkan kemarin 1 miliar. Itu dari mana? Itu ada kewajiban hukum. Ketika kewajiban hukum itu yang masih perempuan, katakan istrinya itu dijawab, gugurlah. Dia kewajiban untuk dituntut sebagai tersangka. Itu gugur gitu. Jadi sekarang banyak ya orang korupsi diberikan ke orang lain untuk modal untuk jual beli mobil, pom bensin, terus proyek dan sebagainya. Nah, itu harus ada kewajiban bertanya. Kalau dijawab dan ada buktinya dan itu masuk akal, maka si penerima uang itu gugur sebagai orang yang pelaku tindak pidana korupsi, itu akan gugur. Tetapi kalau diberi uang ini semakin banyak dan ini mencurigakan, dia bilang alhamdulillah, wah ini bahaya. Ya benar-benar. Jadi intinya kalau dapat uang yang mencurigakan, apalagi yang tiba-tiba nominalnya besar, lebih baik dicurigai. Iya. Nah, tapi pada saat kadang-kadang kan teorinya gampang ya Pak. Iya. Pas saat di persidangan pasti dia akan berkelit, loh dia nggak ngasih tahu, atau mungkin dia bilang mungkin si itunya adalah, maksudnya dia akan ngomong, Mbak kok ini uang memang hasil dia sendiri bukan korupsi. Nah, kita bisa mempertahankan jawaban dari yang orang terima ini atau tetap kena secara persidangan? Jadi kalau nggak masuk akal, ya dia berkelit, itu akan kena. Tapi kalau alasannya itu masuk akal, karena ini dari usaha, terus dia menceritakan rentetan usaha sebelumnya, dan itu masuk akal, dia akan terbebas. Tapi kalau dia ininya aja nggak runtut, sering bulat, ya, sering nggak konsisten, ya sudah, ini berusaha untuk berbohong, nggak bisa. Gitu. Nah, kita lanjut nih Pak, kan kadang-kadang untuk mencari saksi ahli kita akan melibatkan orang terdekat, keluarga. Nah, kadang-kadang mereka juga nggak mau bersaksi karena takut keseret, bener kan ya Pak? Saran Bapak buat orang-orang yang takut keseret, terutama keluarga yang bisa meringankan, apa Pak yang Bapak bisa infokan ke mereka? Gini, kalau saksi fakta, misalkan yang dihadirkan oleh jaksa, dia tidak mau jadi saksi, dia akan kena. Oh gitu, kena hukuman. Tetapi saksi bagi terdakwa dihadirkan, itu saksi yang meringankan, itu tidak ada masalah. Itu artinya dia menolak itu nggak ada masalah. Saya nggak mau, itu boleh. Kalau saksi itu yang saksi yang meringankan itu boleh. Yang nggak boleh saksi yang dari jaksa itu. Jadi intinya kalau saksi dari jaksa wajib hadir. Wajib hadir. Tapi kalau saksi diminta oleh pengacara baru boleh, antara mau dan enggak terserah dia. Boleh, terserah saksinya. Terserah saksinya. Pak, kan kita sering ngedengar Bapak ini sering ngomong mengenai summon law atau forgettable handling. Bisa dijelasin ke kita nggak sih Pak? Itu sebenarnya istilah apa Pak? Ya, jadi summon law itu istilah dalam hukum pidana. Artinya apa? Bahwa seseorang melakukan satu tindak pidana berbagai macam-macam jenis tindak pidana. Misalkan sekarang mencuri, besok menganiaya, besok membunuh dan lain sebagainya. Setiap perbuatan itu sudah punya anasir sendiri. Jadi itu seperti itu. Itu namanya concursus
realis. Jadi Simon Loeb itu termasuk konkursor realis. Gitu. Kalau yang forget handling? Kalau forget handling ini, satu perbuatan ingin memperbuatkan satu tindak pidana, tapi tidak langsung, tapi dicicil. Sekarang, contoh Ya. nyuap. Orang misalkan ada seorang minta uang 1 miliar, misalkan begitu. Kemudian yang diminta itu tidak punya uang 1 miliar, sekarang 500 memberi, lain kali memberi lagi 100 juta, besok lagi 100 juta. Nah ini adalah tindakan, ada forgery handling. Jadi ingin diwujudkan satu tindak pidana penyuapan, tapi dicicil, perbuatan tindak pidananya dicicil. Misalkan orang mau menganiaya berat, sekarang memukul, besok menendang, lusanya bawa alat, kemudian dipukuli, lah itu namanya forgery handling. Wah, bagus banget karena katanya ya Pak, akhirnya kita punya vocabulary baru nih. Pak, berarti sejauh mana si pengacara mendampingi kliennya pada saat terjadi tindak korupsi? Berarti dari awal ya Pak? Ya, dari awal ketika ditetapkan sebagai tersangka, bukan saksi, ya tersangka. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu wajib didampingi. Sejak itulah. Jadi mendampingi setiap pemeriksaan, BAP, misalkan perkara itu disidik di polisi, berarti mendampingi di polisi. Ketika sudah selesai, tadi P21 diserahkan ke jaksa, berarti mendampingi ke jaksa. Ketika jaksa selesai, menyerahkan ke pengadilan, dan nanti pada sidang itu akan didampingi sampai tuntas. Dan mungkin dengan didampingi akhirnya klien merasa aman ya Pak, merasa tenang gitu ya Pak, dan nggak ketakutan lagi. Betul. Gitu. Sebab ketika diperiksa, kemudian pihak penyidik itu sekiranya menekan dan sebagainya, itu pengacara di situ tidak boleh diam, protes gitu loh. Jangan begitu gitu. Jadi meskipun pengacara itu tidak boleh terlalu aktif, tapi secara pasif diberikan hak. Jadi ketika misalkan ya saya dibentak, habis bentak kan kacau, nah itu boleh protes. Atau memeriksa melebihi jam batas, itu protes. Jadi ini sudah sekian jam, itu supaya di stop, besok dilanjutkan. Jadi seperti itu. Jadi secara psikis dan fisiknya harus dijaga. Itu yang bisa bicara adalah pengacara. Nah Pak, pada saat tadi Bapak sebutin, berarti keuntungan lainnya pada saat mendapat pendampingan hukum, apalagi Pak kelebihannya? Nah gini, dengan ada lawyer yang mendampingi, setidaknya pihak jaksa KPK itu kalau ketika mau menuntut itu dia sangat hati-hati karena di situ ada pengacara. Sebab kalau salah ya sudah ganti karena akan dibantai oleh pengacara atas kesalahan jaksa. Makanya jaksa KPK itu hati-hati banget di dalam memasang pasal-pasal untuk terdakwa. Itu dia hati-hati. Makanya jarang kok perkara korupsi kok jaksanya 1 apa 2, enggak, jaksanya 5, 7, pengacaranya bisa 1, bisa 2, tapi bisa lawan 7 jaksa karena memang betul-betul dia konsentrasi karena yakin dengan apa yang dibuktikan itu adalah benar bahwa terdakwa salah. Pak, kan kadang-kadang kita sering nemuin ya Pak, karena udah puluhan tahun kita bergerak di perkara tindak pidana korupsi, sering banget klien tuh nanyain, kalau dia pakai jasa kita, bisa nggak kita memenangkan perkara? Nah, kalau Bapak dapat pertanyaan seperti itu, Pak, bisa dijelasin Bapak akan ngomong apa? Gini, masalah pidana korupsi akan beda dengan masalah perdata. Ya. Kalau berkasus dalam masalah perdata, itu opsinya ya 2, menang atau kalah. Ya. Kalau ini tidak bisa, karena apa? Rentang waktu aja. Contoh kalau pidana korupsi itu pasal 2 minimal itu adalah 4 tahun, itu sampai hukuman seumur hidup. Jadi hakim itu bisa memilih di posisi waktu yang mana, itu bebas. Jadi tidak bisa kalau kena hukuman kok menjadi kalah, kena hukuman ringan rata-rata umumnya. Kalau di bawah 4 tahun berarti pengacara itu berhasil. Itu ya, di bawah 4 tahun itu berhasil karena terberat dalam pidana korupsi itu minimalnya di pasal 2 karena 4 tahun. Beda dengan pasal 3, kalau pasal 3 itu minimal 1 tahun. Nah, Bapak tadi nyebutin pasal 2, pasal 3 itu bedanya apa Pak? Nah, pemirsa mungkin di rumah penasaran nih. Ya, bedanya gini. Jadi kalau pasal 2 itu adalah setiap orang. Jadi siapa saja melakukan satu perbuatan yang dapat merugikan uang negara, ancamannya minimal saja 4 tahun. Berapapun kecilnya
Ya kecilnya kita batasi sampai 5 juta, 6 juta. Itu sampai seumur hidup. Nah, ini pasal 3. Pasal 3 itu yang disasarkannya itu adalah pejabat. Pejabat yang membuat kebijakan salah yang dapat merugikan uang negara kena. Jadi bedanya di situ. Yang satu orang biasa, yang satu pejabat. Padahal waktu itu dulu pernah Jokowi itu ya jengkel karena investor jarang yang masuk. Dia bilang begini, mengeluarkan kebijakan jangan dikriminalisasi. Tapi yang nggak bisa, udah di undang-undangnya itu sudah jelas kok. Jadi kebijaksanaan bisa diproses hukum ketika itu sampai merugikan keuangan negara. Oke Pak, kalau saya lihat kan portfolionya Bapak ini udah menangani perkara udah hampir banyak banget ya Pak. Ya. Bahkan hampir semua kota Bapak pernah ya Pak. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa yang paling berkesan Bapak mendampingi klien Bapak selama tindak pidana korupsi? Bisa cerita ke kita nggak Pak? Satu aja yang berkesan Pak. Ya, jadi ada salah satu dokter ya, dia itu betul-betul menyerahkan kasusnya pada saya. Setelah saya bela, dia dijatuhi hukuman 1 tahun. Bukan malah nangis, tapi malah datang ke saya, memeluk saya, mengucapkan terima kasih. Itu sangat berkesan itu ke saya. Jadi sudah dihukum malah dia terima kasih karena apa, hukumannya 1 tahun. Gitu. Malah berkurang hukumannya. Jadi dia itu sangat-sangat berterima kasih gitu. Meskipun orang yang tidak ngerti hukum, gimana yang udah jadi pengacara kok tidak bisa membebaskan klien lain, kalau perkara korupsi lain gitu. Jadi betul-betul luar biasa. Sekarang itu loh, kalau ada 500 kasus korupsi belum tentu satu bebas. Itu anehnya, yang korupsi itu seperti belum tentu bebas. 500 dibanding 1 loh. Nah, selama Bapak perkara lagi nih Pak, Bapak pernah nemuin nggak ternyata misalnya dia udah kena divonis tersangka, tapi padahal sebenarnya dia nggak terbukti, akhirnya bebas mungkin. Bisa cerita ke kita nggak Pak, pengalaman Bapak pernah mengalami seperti itu nggak? Ya, jadi gini, kalau bebas tidak pernah, tetapi kalau perkara itu tidak lanjut banyak dan sering. Jadi ketika dia dituduh melakukan ini, setelah diproses saya mendampinginya, ternyata yang dituduhkan itu tidak betul. Nah, akhirnya apa? Akan menuju kepada BAP yang P21 tidak pernah bisa. Dan ini bolak-balik dari polisi ke kejaksaan, dari kejaksaan polisi, ini terus bolak-balik. Akhirnya apa? Ya stop, dihentikan, tidak bisa jalan. Itu banyak banget. Wah, banyak banget yang begitu. Keren. Karena justru sebenarnya untuk yang kena tindak pidana korupsi lebih baik seperti itu ya Pak. Jadi betul-betul kita dalami ya Pak, supaya nggak lanjut kalau bisa ya Pak ya. Pernah ya di Ponorogo itu tentang, kalau dulu Prona, yang sekarang kan PTSP itu proses sertifikat tanah tapi gratis, dana dari negara. Nah, setelah itu diberikan di desa, salah satu desa di Ponorogo, kemudian dari kepala desa aturan itu diterima, tetapi faktanya dia mengambil jasa ukur dan sebagainya, padahal itu tidak boleh. Tapi secara faktual memang itu perlu. Soalnya apa? Dana yang dari negara sekitar berapa? 400.000 atau per bidang, itu memang sekitar itulah. Itu memang tidak cukup untuk biaya operasional, tidak cukup. Akhirnya ada inisiatif kepala desa tersebut narik ke yang punya tanah itu. Akhirnya ketahuan masyarakat, kemudian dilapor kejaksaan itu turun tangan, akhirnya mereka ditetapkan tersangka semua. Tiga. Jadi kepala desa, PLT kepala desa, kemudian yang satu dari pihak panitia, 3 tersangka. Setelah diproses dan sebagainya, ini tidak memenuhi syarat. Akhirnya apa? Itu di SP3, istilahnya SP3. Jadi nggak bisa lanjut sudah. SP3 dihentikan gitu ya Pak? Ya, artinya penyidikan itu dihentikan, nggak boleh lanjut. Karena apa? Tidak cukup bukti untuk meneruskan perkara. Ini menjadi korupsi. Oke, Pak, aku pengen tarik mundur nih. Dari semua kasus hukum, kenapa Bapak memilih spesialisasi di tindak pidana korupsi? Nah, mungkin balik lagi pas ke awal nih, zaman Bapak kuliah ya Pak. Kenapa Pak pengen tahu Pak? Saya suka itu karena gini, dalam korupsi itu terjadi satu istilahnya di dalamnya itu kompleks banget gitu. Kompleks tidak hanya hukum, tapi di situ ada politik,
karakter, dan semua itu bisa menjadi campur. Dan itu ada semacam tantangan. Kalau mampu mengurai masalah ini, ya akan terjadi kepuasan. Meskipun ya kadang hukumannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita itu puas mau mengungkap. Jadi hal-hal yang semacam ini saya dapatkan dari kasus-kasus korupsi. Contoh, saya membela WNA Cina yang dia menggali tambang di Lumajang sana. Lah dia itu menggali itu berdasarkan izin dari bupati, bahwa kamu tempatnya di sini, ini yang saya beri izin. Lah ketika diberi izin, perhutani nggak terima. Karena apa? Yang diberi izin itu adalah masuk pada ranahnya perhutani. Jadi kalau saya gambarkan begini, lah dia menggali di sini, mengambil di sini. Itu rame, mestinya ranahnya TUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi kenapa korupsi ini rame banget itu waktu itu. Jadi, itu akhirnya terurai itu puas saya. Terurai itu puas. Jadi masalah. Pak, kan sebenarnya Bapak tidak bertindak sebagai pengacara saja, tapi kalau misalnya orang terkena tindak pidana korupsi, itu bisa hanya melakukan konsultasi aja ya Pak? Oh ya bisa, karena terus terang ya, kalau mereka datang kemudian bertanya segala sesuatu yang terkait dengan masalah korupsi, ya saya jelaskan menurut aturan undang-undang. Nah, rata-rata mereka bisa menerima. Kalau sudah begitu dia puas. Nah, sekarang mau melangkah, misalkan mau pakai pengacara atau tidak, itu urusan mereka. Kalau tidak pakai pengacara, itu bisa pakai pengacara negara. Kalau memang orangnya katakan dia nggak punya dana untuk itu. Nah, tapi kalau punya dana, ya pilihlah pengacara yang Anda percaya, Anda seleksi bahwa inilah pengacara yang saya percaya, inilah law firm yang saya percaya bahwa di dalamnya banyak pakar-pakar. Saya percaya, saya yakin. Nah, itu bisa secara profesional bisa menjual, menyampaikan seperti itu. Pak, kalau aku lihat dari cara pembicaraannya Bapak tuh bisa menenangkan orang-orang yang sedang mungkin mentalnya kena ya Pak. Iya dong. Nah, kalau menurut aku sih memang itu yang dibutuhin ya Pak. Iya. Betul nggak sih Pak? Ya betul. Jadi ini fakta ya. Jadi ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, itu kekhawatiran, ketakutannya luar biasa. Jadi ini terjadi dan dia mengakui gitu loh. Dan mereka itu setelah misalkan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan betul, itu ternyata lebih tenang di tahanan daripada di rumah. Nah Pak, kan kalau aku lihat so far ini penjelasan Bapak rinci banget dan detail dan bisa menenangkan apabila seseorang terjadi kena tindak pidana korupsi. Nah pemirsa, kalau pengen tahu mengenai perusahaan kami, bisa langsung menghubungi website kami di www.firbilawfirm.com atau bisa juga mengunjungi di website kami www.konsultasihukum.co.id. Sampai ketemu di tayangan Firbi selanjutnya. Pak, makasih banyak Pak udah nyempatin.